Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bertemu di pembelajaran kali ini. Jadi pembelajaran kali ini adalah pembelajaran kita yang keenam. Artinya pembelajaran kita telah berakhir setelah video pembelajaran keenam ini Ibu sampaikan. Ya, jadi semoga kabarnya semua selalu baik-baik saja di sana, meskipun kita tidak bertemu secara langsung. Ya, baik. Jadi seperti biasanya, seperti sebelum-sebelumnya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memberi informasi atau memberitahu kalian dulu judul dari materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi, judul dari pertemuan kita pada video pembelajaran ke-6 ini adalah tentang perkembangan Islam di Indonesia. Ya, jadi dari judulnya saja kita sudah mengetahui bahwa yang kita akan bahas ini adalah sejarah-sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Nah, adapun poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, yaitu tempat persinggahan para mubalik Islam sebelum ke Indonesia. Yang kedua adalah masuknya Islam di Indonesia. Poin ketiga yaitu kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Poin keempat atau poin terakhir yang akan kita bahas adalah faktor pendukung penyebaran Islam di Indonesia. Ya, jadi itu tadi adalah 4 poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan kita pada hari ini. Nah, langsung saja kita masuk pada poin pertama. Jadi, poin pertama tadi adalah kita akan membahas tempat-tempat persinggahan para mubalik Islam sebelum masuk ke Indonesia. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya sejak zaman sebelum Islam, bangsa Arab terkenal bukan saja sebagai pengembara di darat, tetapi juga sebagai bangsa pelaut. Jalur laut ini sudah ramai menjadi lalu lintas para pedagang Arab dan Gujarat. Bangsa Arab membawa berlian, permadani, dan perhiasan emas, perak, dan perunggu, sedangkan bangsa Gujarat membawa keramik. Kedua bangsa tersebut menjual barang bawaannya, kemudian hasil penjualan dibelikan rempah-rempah dan dijual di bangsa asal mereka. Nah, itu adalah perjalanan dari bangsa Arab dan juga bangsa Gujarat sebelum mereka masuk ke Indonesia. Nah, adapun tempat-tempat yang disinggahi bangsa Arab dan Gujarat diantaranya yaitu Bandar Gujarat, terletak di negara Hindia yang menjadi tempat pertama bangsa tersebut singgah. Yang kedua adalah Bandar Nusantara, yaitu wilayah Pulau Sumatera karena letaknya yang sangat strategis. Nah, jadi itu tadi adalah tempat-tempat atau perjalanan dari para mubalik Islam sebelum mereka masuk ke Indonesia. Nah, setelah mereka sudah mulai masuk melalui wilayah Pulau Sumatera tadi, mereka mulailah para mubalik Islam itu masuk ke Indonesia. Jadi kita langsung masuk kepada poin kedua, yaitu proses atau masuknya Islam di Indonesia. Jadi kita langsung masuk pada poin kedua, yaitu masuknya Islam di Indonesia. Nah, masuknya Islam di Indonesia itu terjadi dalam beberapa gelombang. Gelombang yang pertama itu dimulai dari abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Gelombang ini dinamakan gelombang Islamisasi, yaitu pengislaman masyarakat pribumi Indonesia. Gelombang kedua dimulai pada abad 10 Masehi sampai dengan 13 Masehi. Islam pada gelombang ini masuk secara besar-besaran karena yang datang para pedagang dari kaum Sufi. Gelombang ketiga terjadi pada abad 13 sampai dengan abad 15 Masehi. Pada gelombang ini yang datang adalah para ahli sufi dan para ahli politik yang melatar belakangi berdirinya kerajaan Islam seperti Naqsabandiyah, Qadariyah, Satariyah, dan sebagainya.
Nah, jadi itu adalah proses atau sejarah singkat dari bagaimana Islam masuk di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang poin ketiga, yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini berada di wilayah Kabupaten Aceh Utara di muara Sungai Peusangan. Kerajaan ini penting keberadaannya bagi pedagang mancanegara. Mata uangnya sudah mempunyai sendiri yang cirinya bergambar sultan yang memerintah. Kerajaan ini didirikan oleh Malik As-Saleh dan beragama resmi Islam yang bermazhab Imam Syafi'i. Pada bulan Ramadan 635 Hijriah, Sultan Malik Al-Saleh wafat. Beliau berkuasa selama 22 tahun. Penggantinya adalah putranya, Sultan Muhammad Malik Al-Tahir. Raja yang arif dan bijaksana, alim, fuqaha, fasih, dan menguasai bahasa Arab. Hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Beliau menjadap julukan Az-Zahir karena memenangkan peperangan dengan Patih Gajah Mada. Beliau wafat pada tanggal 12 Zulhijjah 762 Hijriah. Kemudian digantikan oleh Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Namun pada masa pemerintahannya Samudra Pasai pecah menjadi dua sehingga kerajaan ini menjadi terpuruk. Nah, jadi itu adalah kerajaan pertama Islam yang berada di Indonesia. Selanjutnya adalah kerajaan Perlak. Namun sebelum Ibu membahas mengenai kerajaan Perlak ini, di sini ada beberapa kerajaan yang akan Ibu sebutkan, namun tidak semua akan Ibu jelaskan. Jadi hanya beberapa yang akan Ibu jelaskan. Selanjutnya untuk kerajaan-kerajaan yang memang tidak ada nanti penjelasannya, kalian bisa cari penjelasannya di misalnya di internet, di buku, atau di referensi-referensi yang lain. Ya, lanjut ya. Yang kedua adalah kerajaan Perlak. Kerajaan Islam yang terletak di Sumatera bagian utara. Kerajaan ini berdiri hampir bersamaan dengan kerajaan Samudra Pasai. Perlak didirikan oleh Sultan Alauddin. Pada tahun Sultan yang termasyhur adalah Sultan ke-6 yang bernama Mahdum Alauddin Muhammad Amin. Setelah pemerintahan Sultan Mahmud Malik Ibrahim, kerajaan menjadi makmur dan sukses. Namun, setelah itu para pemimpinnya lemah-lemah sehingga kerajaan Perlak mudah dikuasai penjajah. Nah, itu sedikit sejarah tentang kerajaan Perlak. Untuk lebih jelasnya kalian bisa mencari di referensi yang lain. Selanjutnya adalah kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini merupakan hasil dari dua kerajaan yang dipersatukan, yakni kerajaan Mahkota Alam yang dipimpin oleh Muzaffar Shah dan Darul Kamal yang dipimpin oleh Inayat Shah. Kedua kerajaan kecil ini selalu berperang, namun tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Setelah lelah berperang, keduanya dipersatukan oleh Ali Muhyad Shah dalam satu kerajaan, yakni kerajaan Aceh yang terletak di Darussalam sebagai ibu kota kerajaannya. Nah, itu adalah sejarah singkat tentang kerajaan Aceh Darussalam. Selanjutnya ada beberapa kerajaan yang lain seperti kerajaan Demak, kerajaan Pajang, ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Cirebon, ada kerajaan Banten, dan ada kerajaan Kesultanan Banjarmasin. Nah, itu nanti bisa kalian cari sejarah-sejarah singkatnya melalui referensi yang Ibu sebutkan tadi. Selanjutnya adalah kita masuk pada poin terakhir, yaitu faktor pendukung penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah ajaran Islam tidak berat dan tidak memberatkan pemeluknya. Syarat-syarat masuk Islam sangat mudah. Seorang sudah dianggap masuk Islam apabila ia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, faktor yang kedua yaitu agama Islam tidak mengenal sistem kasta dan menganggap semua manusia mempunyai kehidupan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faktor ketiga yaitu penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan secara damai dan disesuaikan dengan tradisi yang ada. Faktor yang kelima yaitu keruntuhan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit akibat peperangan saudara, memperlancar penyebaran Islam di Indonesia.
Faktor yang terakhir atau faktor yang keenam yaitu upacara-upacara dalam Islam sangat mudah dan sederhana dibandingkan dengan agama Buddha dan agama Hindu. Ya, jadi itu adalah beberapa faktor yang menyebabkan atau beberapa faktor pendukung penyebaran Islam di Indonesia sehingga penyebaran atau ajaran-ajaran Islam di Indonesia itu sangat berkembang pesat hingga sekarang ini. Nah, selanjutnya adalah seperti biasa di akhir materi, karena ini adalah poin terakhir, kita akan menonton video tentang perkembangan Islam di Indonesia atau sejarah Islam di Indonesia. Sejak zaman kuno, wilayah barat Nusantara dan sekitar Malaka telah menjadi wilayah penting bagi para pedagang dari Cina dan India. Hasil bumi dari Nusantara menarik minat banyak pedagang. Pala dan cengkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Jawa dan Sumatera untuk kemudian dijual pada pedagang asing. Pada abad ke-1-7 Masehi, pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa dan Sumatera sering disinggahi pedagang asing. Pelabuhan yang terkenal yaitu Lamuri, Barus, dan Palembang di Sumatera, Sunda Kelapa, dan Gresik di Jawa. Berdasarkan berbagai cerita perjalanan Cina, dapat diperkirakan bahwa sejak abad ke-7 telah ada koloni-koloni Arab di barat Laut Sumatera, yaitu di Barus. Namun belum ada bukti yang menunjukkan bahwa pribumi Nusantara telah masuk Islam. Diperkirakan para pedagang Arab ini hanya berdiam untuk menunggu musim yang baik untuk berlayar. Baru pada abad-abad berikutnya, penduduk pribumi mulai masuk Islam, yang bermula dari pribumi yang ada di koloni-koloni pedagang Muslim Arab itu. Menjelang abad ke-13 Masehi, mulai muncul kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Sumatera, yaitu muncul kerajaan Samudra Pasai, Perlak, dan Palembang. Pada abad-abad berikutnya, muncul pula kerajaan-kerajaan bercorak Islam di pulau-pulau lainnya di Nusantara. Tiga fase Islamisasi Nusantara. Singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Munculnya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan Nusantara. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Saluran Islamisasi Nusantara. Saluran perdagangan. Awal Islam masuk Nusantara melalui perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India banyak yang bermukim di pesisir-pesisir. Kekayaan yang mereka miliki sebagian digunakan untuk membangun masjid-masjid dan mendatangkan para mullah-mullah, dan akhirnya terbentuklah komunitas-komunitas Muslim di daerah pesisir. Saluran perkawinan. Dari segi ekonomi, para saudagar Muslim memiliki status sosial lebih baik dari kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum menikah, mereka diislamkan dahulu. Setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya timbul kampung dan daerah Muslim. Perkembangan Islam semakin cepat dengan adanya perkawinan antara Muslim dengan anak bangsawan, anak raja atau anak adipati. Saluran pendidikan. Semakin meluasnya komunitas Islam, muncullah pesantren-pesantren yang diselenggarakan oleh para ulama. Dari pesantren ini kemudian muncul para ulama-ulama yang kemudian berdakwah ke tempat-tempat lain untuk mengajarkan Islam. Saluran kesenian. Kesenian juga menjadi saluran dalam penyebaran ajaran Islam. Kesenian yang paling terkenal adalah wayang, yang menjadi alat bagi Sunan Kalijogo untuk menyebarkan Islam. Selain itu, ada berkembang pula sastra, hikayat, babat, dan lainnya, seni bangunan, dan seni ukir. Saluran politik. Di Maluku dan Sulawesi, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Sedangkan di Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangannya banyak menarik penduduk untuk masuk Islam.
seperti biasanya setelah kita menonton video, maka apa yang akan Ibu lakukan? Yaitu menyampaikan tugas untuk kalian. Jadi, tugasnya pun sama ya, kalian jangan bosan karena kenapa tugasnya Ibu memberikan kesimpulan? Karena supaya Ibu tahu bahwa kalian itu memperhatikan materi-materi yang Ibu sampaikan. Ibu bisa menilai dari kesimpulan-kesimpulan yang kalian kumpulkan kepada Ibu. Jika kesimpulan kalian tidak sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan atau tidak lengkap dan lain sebagainya, Ibu bisa tahu bahwa kalian tidak mendengarkan materi yang Ibu sampaikan. Jadi sudah tahu ya tugasnya apa? Tugasnya yaitu menulis kesimpulan dari materi perkembangan Islam di Indonesia menggunakan kertas folio bergaris. Ya, jadi mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dalam keadaan yang sehat dan keadaan yang baik-baik saja. Tetap semangat belajar, jangan sampai bosan. Itu adalah pesan Ibu yang tidak pernah Ibu lupakan. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.